Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Melukai Perasaan Allah. Meminta pengampunan atas suatu dosa atau kesalahan kepada Allah seharusnya fokusnya bukan lagi hanya pada kesalahan itu sendiri, tapi juga pada perasaan Bapa, perasaan Tuhan yang sudah kita lukai. Justru mestinya fokusnya lebih kepada perasaan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sayangnya, kebanyakan orang Kristen kurang memperhatikan akan hal ini. Dengan demikian, mempersoalkan dan menangani masalah dosa bukan hanya menyangkut masalah yang ada di pihak kita, maksud saya perbuatan dosa kita, tetapi juga menyangkut masalah yang ada di pihak Bapa dan Tuhan Yesus, yaitu pihak yang perasaannya telah kita lukai. Mengapa demikian? Sebab kita telah diangkat sebagai anak bagi Bapa di surga. Maka setiap perbuatan kita membangkitkan reaksi dari Bapa. Itulah sebabnya Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 17, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Dikatakan jika kamu menyebutnya Bapa, maksudnya jika kamu merasa menjadi anak-anak Bapa yang di surga, kamu harus memperhatikan sikapmu terhadap Dia. Saudara, adalah lebih mudah bagi seseorang untuk menyadari suatu kesalahan kalau kesalahan itu menggunakan ukuran hukum yang tertulis, seperti hukum Taurat, atau seperti banyak hukum dan surat yang ada pada banyak agama. Tetapi sangatlah sulit untuk menyadari suatu kesalahan atau dosa yang dilakukan kalau kesalahan atau dosa tersebut menyangkut sikap hati, sikap batin, dan cara berpikir seseorang. Sebab apa? Sebab memang tidak mudah memeriksa setiap gerak pikiran dan perasaan. Jujur, sangat jarang orang yang benar-benar serius memeriksa setiap gerak pikiran dan perasaannya. Padahal Tuhan selalu menguji batin. Dalam Wahyu 2 ayat 23 dikatakan, "Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya." Lebih daripada itu, saudara, dosa juga menyangkut setiap kata yang kita ucapkan. Banyak perkataan yang kita ucapkan, kalau ditinjau secara hukum, juga bukan merupakan pelanggaran. Tetapi kalau ditinjau dari perasaan dan pikiran Bapa, dapat melukai Dia. Benar kan, saudara? Jadi dalam hal ini orang percaya harus belajar untuk memiliki kecerdasan roh. Dengan kecerdasan tersebut, seseorang dapat memiliki kepekaan terhadap perasaan Bapa. Berbicara mengenai penyelesaian masalah dosa, sesungguhnya semua dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Yang belum selesai
itu potensi dosa dalam diri seseorang. Artinya masih adanya kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan dosa. Inilah sebenarnya yang harus digarap dan diselesaikan. Digarap dan diselesaikan artinya kodrat dosa dalam diri seseorang harus bisa diubah menjadi kodrat ilahi. Jadi kalau kita minta ampun atas kesalahan kita, bukan hanya minta ampun atas kesalahan yang telah kita lakukan, tetapi kita juga mempersoalkan kesalahan diri kita yang belum seperti yang Bapa inginkan. Kenapa kita bisa jatuh dan melakukan perbuatan dosa itu lagi? Hal ini kalau kita lakukan akan memacu diri kita untuk memperkarakan kodrat dosa yang masih berkuasa atas diri kita dan berusaha untuk mencapai level yang Bapa tetapkan. Dan itu menjadi target kita. Ketika kita berdosa, kita berkata, "Bapa, ampuni keberadaanku yang belum seperti yang Engkau ingini." Begitu, saudara. Mempersoalkan keberadaan diri berarti kesediaan untuk diubah secara total. Yang diselesaikan bukan saja akibat dari suatu dosa atau kesalahan, tetapi juga keberadaan potensi dosa yang ada dalam diri kita. Kecenderungan kita untuk berbuat dosa itulah yang juga diselesaikan. Keberadaan potensi dosa maksudnya keberadaan di mana seseorang meleset dari melakukan apa yang tepat seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi, kalau seseorang berbuat dosa, sesungguhnya yang menjadi persoalan bukan saja perbuatan dosa dirinya. Potensi dosa itulah yang mendukakan hati Bapa. Suatu hari nanti, orang-orang yang masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga adalah mereka yang tidak berpotensi sama sekali berbuat sesuatu yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan Bapa, tetapi yang nantinya memiliki natur atau kodrat ilahi, sehingga walaupun tidak ada hukum atau peraturan, tidak akan pernah terjadi pelanggaran. Nah, dalam hal ini dapat dipastikan bahwa di surga nanti tidak akan pernah terjadi pemberontakan seperti yang pernah terjadi pada zaman ada Lucifer di surga. Kesimpulannya, saudara, hidup di bumi hari ini sejatinya hanya persiapan untuk masuk dalam dunia yang akan datang. Tanpa dipersiapkan dan diubah, seseorang tidak akan dapat bagian dalam dunia yang akan datang. Untuk itu, seseorang harus memiliki apakah mau menjadi manusia hari ini atau menjadi manusia hari esok, manusia masa depan. Itu semua tergantung kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.